Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Bu Nafi. Di materi saya sebenarnya saya pernah nge-share terkait materi perkuliahan AI, kecerdasan buatan. Nah, linknya juga sudah pernah saya share di playlist. Jadi nanti bisa dicek, saya ada playlist materi kecerdasan buatan. Ini saya nge-share-nya seingat saya ada di sini. Nah, materinya dalam bentuk file PDF itu terkait teknik pencarian. Terus, selain itu, kalau materi lainnya, kecerdasan buatan lainnya, maaf salah. Nah, ini juga ada materi yang ini juga bisa dicek, tapi kalau ini ngelumpuk banyak sekali. Langsung saja, kali ini saya akan membahas terkait teknik pencarian DFS. Sebelumnya saya sudah pernah membahas BFS. Terus, apa itu kepanjangan dari BFS? Yaitu Bird First Search. Nah, sedangkan yang hari ini saya akan bahas terkait DFS. Nah, kepanjangan dari DFS, nah seperti ini. Sebelum saya membahas materinya dan langsung ke tekniknya, saya sampaikan pada saat kita melakukan teknik pencarian, ya. Teknik pencarian. Di sini ada dua metode, yaitu metode buta dan metode terbimbing. Metode buta saya menggunakan kasusnya yaitu traveling sales problem. Sedangkan yang metode terbimbing saya menggunakan kasus puzzle. Dari teknik pencarian ini nanti yang saya bahas yaitu kalau teknik buta atau metode buta yaitu BFS, Bird ya yang di sini. Bird First Search. Sedangkan yang satunya saya taruh sini DFS lah. Yang hari ini kita bahas yang ini. The First Search. Langsung saja, apa saja yang harus kita pahami di teori-teori yang sebelumnya saya sudah bahas. Pada saat kita mempelajari teknik pencarian, kita harus memahami terkait himpunan, simbol himpunan, yaitu tanda kurung kurawal seperti ini. Kita bahas pasangan juga. Pasangan ini untuk merepresentasikan kondisi kasusnya atau masalahnya. Kondisi masalah atau kasusnya. Kemudian kita harus memahami terkait ada queue, ada stack, ada urutan, ada grab, ada tree. Materi-materi ini kita harus memahami. Mulai dari queue, cara kerjanya ternyata adalah FIFO. Kalau kita membahas stack, berarti cara kerjanya adalah LIFO. Urutan berarti pengurutan itu ada dua, ascending sama descending. Itu pembahasan yang hari ini kita bahas. Nah, terus teknik pencarian itu kita harus tahu ada open sama close. Open adalah daftar kota yang akan kita tuju dan close adalah daftar kota yang sudah dituju. Kota atau state. Langsung saja, untuk kasus traveling sales problem ini, kita menggunakan cara representasinya adalah pasangan dari, koma, ke, seperti ini. Dari mana ke mana. Sehingga kalau kita disuruh menyelesaikan kasus, harus tahu initial state, sama goal state-nya. Baru kita bisa menyelesaikan kasusnya. Kalau kita nggak tahu initial state sama goal state-nya, nggak akan bisa menyelesaikan kasus. Kasus ini misalkan kita harus disuruh mencari rute dari kota B ke K.
Nah, seperti ini misalkan. Menggunakan metode DFS. Berarti close-nya harus apa? Close-nya harus dalam bentuk stack. Itu kalau close semuanya harus dalam bentuk stack. Maaf, saya Ctrl Z. Saya akan taruh ke atas saja. Nah, close, maaf ya, ini kurang. Sebentar, biar tempatnya, biar punya tempat. Nah, saya taruh sini. Nah, close-nya saya taruh sini. Ini close. Terus kita disuruh mencari rute. Mulainya, initial state-nya, berarti saya tulis initial state-nya yaitu dari B. Goal state-nya adalah K. Maaf. Nah, terus tadi ada open, ada close. Open-nya untuk kasus ini, kalau DFS itu menggunakan stack juga. Nah, ini gambarnya stack. Karena ini mulai itu anggap iterasi pertama. Saya kasih kayak gini. Mulai berarti karena kita belum dari mana-mana, mulai titik B berarti nulisnya ini daftar kota yang akan kita tuju. Nah, kayak gini. Karena ini sudah pertama kali, ya maksudnya pertama kali itu kota yang kita daftar pertama kali dan harus kita tuju karena tidak ada kota lainnya. Berarti ini kita keluarkan. Nah, kalau sudah dituju, dimasukkan ke sini. Maaf. 0, B. 0 itu berarti tidak dari mana-mana. Ya. B itu ke B. Selanjutnya, karena tadi sudah dikeluarkan, ini tuh open merupakan daftar kota yang akan kita tuju, sedangkan close itu daftar kota yang sudah dituju. Nah, setelah kita tuju, berarti kan kita harus mencari anaknya. Saya simbolkan suksesor. Anak itu berarti suksesor. Pada saat kita menuliskan daftar, maka kita harus menggunakan pengurutan. Saat menyelesaikan kasus apapun itu harus konsisten. Pengurutannya misalkan ascending, semuanya harus selesaikan dengan ascending. Kalau pengurutannya menggunakan descending, semuanya diselesaikan dalam kasus itu descending. Karena membuat program itu tidak mungkin dirubah-rubah. Satu kali ya udah dipakai untuk kasus apapun. Nah, kalau kita menggunakan descending misalkan, descending. Kasus ini saya selesaikan descending berarti kita harus mendaftarkan kota atau state atau anak dari B. Berarti caranya nulis ini ya, dari ke. Berarti kalau kita menggunakan descending berarti yang ada arah garis ya, karena ini grade-nya itu tidak berarah, garis saja. Nah, yang ada garis B itu kemana aja? Oh, ada ke E, ada ke D, ada ke A. Karena kita menggunakan urutan descending berarti B, E. Terus urutan berikutnya B, D. Urutan berikutnya B, A, karena kita menggunakan urutannya descending. Nah, ini namanya himpunan state. Himpunan state. Nah, dimasukkan kemana? Ke daftar yang akan kita tuju. Berarti urut-urutannya kayak gini persis. Berarti B, E, B, D, B, A. Selesai. Berikutnya, mana yang harus kita tuju? Karena kita sudah punya daftar yang akan kita tuju, berarti kita harus menujunya. Yang dituju mana? Urut-urutannya mana? Ikuti LIFO. Stack itu LIFO. Last, yang terakhir masuk, itulah yang dikeluarkan. Berarti ini dikeluarkan. Nah, ini dituju. Berarti B, A. B, A sudah kita tuju, berarti kita harus menulis daftar yang lainnya. Suksesornya, anaknya A. Daftar anak A, yaitu mana? Hanya satu, A, C.
Nah, dimasukkan di sini. Akomasi. Nanti kalau ini tidak muat, kita buat iterasi lagi di sampingnya. Daftar berikutnya yang dituju mana? Nah, karena sifatnya LIFO berarti ini yang terakhir masuk. Yang dituju berikutnya adalah akomasi. Suksesor dari C mana? Suksesor dari C yaitu ada D, ada J. Ingat, tidak boleh double. Ini sudah ada D. Nah, ada D. Berarti yang harus kita tulis cukup mana? Misal boleh ditulis semua C, J, C, D. Ingat urutannya descending, berarti J dulu baru D. Berhubung D sudah ada, tidak boleh ditulis lagi. Nah, ini saya tulis dulu di sini urut-urutannya. Ini sudah nggak ada, berarti kita kasih garis saja. B, E, B, D. Nah, ini sudah ada D, jangan ditulis lagi yang ini. Hilang. Berikutnya yang ditulis hanya C, J. Daftar yang akan kita tuju ditulis di sini. Ini namanya open. Sudah iterasi ketiga ini. Berikutnya mana yang dituju? Karena sifatnya LIFO, berarti ini dikeluarkan. C, J. Suksesor J mana? Kita tulis ada 2 di sini, K sama F. Suksesornya J yaitu J, K, urut-urutannya descending, baru J, F. Berarti yang ditulis mana? Ya ini. Saya tulis, saya agak ke atas. J, K, J, F. Berikutnya yang dituju mana? Karena sifatnya LIFO, stack itu berarti ini yang dikeluarkan. Nah, J, F. Setelah selesai mengeluarkan F, kita tulis suksesornya. Suksesor F yaitu ada D, ada H, ada K. Boleh ditulis semua dulu. Nanti yang sudah ada atau sudah list di sini, tidak boleh ditulis gitu aja. Saya tulis yang urut-urutannya berarti F, K, F, H, F, D. Berhubung K sudah ditulis, ini ada, D sudah ada ditulis, sudah ada berarti cukup ditulis F, H. Saya geser lagi ke bawah. Nah, ini open. Maaf ya, garisannya kurang rapi. Yang dihilangkan tadi saya tulis, maaf saya nggak ingat. BE, BD, BE, BD, hilang, 2 kali hilang. Kemudian CC juga hilang. Yang ada, bentar, mana kursor saya? Astagfirullahaladzim. CC, CK, CC-nya hilang. CK, terus yang hilang lagi CF. Nah, terus anaknya kita tulis anak dari F yaitu FH saja. F, terus daftar yang kita tuju berikutnya FH karena sifatnya LIFO ya ini. Nah, stack LIFO berarti kita tulis di sini FH. Selanjutnya suksesor dari H, tulis di sini suksesor dari H ada HD, HI, HG.
Urut-urutannya kita tulis sesuai urutan. HD nggak boleh ya, nanti dimasukkan, tapi ini tetap ditulis dulu. Urut-urutannya kan F, G, H, I. Berarti I dulu, H, I, H, G, H, D. Ingat, ini sudah ada HD. Nggak boleh ditulis lagi di sini. Berarti yang cukup ditulis mana? Saya tulis di sini. Ini opennya. Maaf ya, nulis bolak-balik. Karena memang ini udah muat. Ini sisa yang kita tulis tetap harus sama. Ini B, E, B, D, hilang, sudah dituju, CK, sudah dituju, berarti yang ditulis adalah H, I, sama H, G. Terus, berikutnya, yang dituju lagi mana? LIFO sistemnya, ini ya. Sistemnya LIFO, berarti yang dituju adalah HG. Karena G ini sudah menjadi, oh maaf, astagfirullahaladzim, saya salah. Harusnya tadi K sudah selesai. Oke, bentar. Belum ya, maaf salah nyebut juga sekarang. Ini selesai kalau sudah menuju K. Nah, dari tadi belum ya. Ini belum menuju ke K, saya tadi salah sebut juga. Maaf, saya ulang. Jadi ini akan berhenti kalau kita sudah selesai menuju K-nya. Goal state-nya di sini saya garisi. Nah, goal state-nya adalah K. Jadi selama ini belum sampai K, tetap lanjut. Iterasinya berhenti kalau kita sudah menemukan goal. Lah, jika goalnya tidak ditemukan, berhenti kedua adalah jika sudah tidak ada daftar kota atau daftar state yang di open. Ini open ya. Yang ini adalah open. Yang atas itu close. Nah, berarti ini HG kita tuju. Berarti kita daftarkan ke close-nya H, G. Kemudian kita list G, anaknya mana. Karena sudah ada semua. K sudah, I sudah, tidak perlu kita tulis lagi. Berikutnya, nggak punya anak kan. Berikutnya mana lagi yang kita tulis? Nah, ini H, I. Nah, H, I karena sistemnya adalah LIFO, last yang terakhir masuk, keluar duluan. Nah, HI, kita masukkan H, I. Kemudian, karena I sudah kita tulis di sini E, nggak boleh kita tulis lagi. I kan punya anak E nih ya. Nah, kalau sudah ada pokoknya nggak boleh ditulis ulang. Yang sudah pernah dikeluarkan atau dikunjungi juga tidak boleh ditulis ulang. Nah, berikutnya mana yang dikeluarkan? Sistemnya LIFO, nah ini dikeluarkan. C, K, nah ini K sudah goal K, berarti stop. Kita tulis C, K. Nah, selesai. C, K. Dari daftar yang ada di close ini, baru kita buat tree-nya. Ingat, apa bedanya tree sama graph? Tree itu punya level, jadi harus ada level. Graph tidak ada level. Kalau graph ada arah panah atau berarah sama garis saja. Tapi kalau tree hanya ada garis, tidak ada arah panah. Jadi kalau menemukan tree ada arah panahnya itu bukan tree, berarti itu graph. Tree itu level, ada levelnya. Nah, dari sini saya copy dulu, saya buatkan layar lagi. Nah, hasil ini saya buatkan tree-nya, cara membuat tree-nya. Urut-urutannya sama ya, ini kan stack. Ini adalah stack. Sistemnya adalah LIFO yang dikeluarkan. Berarti CK. Nah, ini kita buat daftar C.
terus HI, ini belum ada, berarti saya tulis sembarangan dulu, HI. Saya tulis di mana ya? Udah, saya tulis di atasnya aja. H, sini I. Sistemnya tadi penulisannya kan tetap I, ini H. Kan sistemnya tetap penulisannya adalah dari koma ke, terus HG, ini ada G, satu level misalkan. Nah, kok jelek banget, saya buat ulang. Ini yang saya tulis ulang di sini. Cara penulisannya kan tadi dari koma ke, tadi ada H. Pokoknya ini harus satu level. Misalkan ini saya taruh di sini. I, di sini G, FH, misalkan di sini ada F. Ini agak saya turunkan aja. Itu memang di sini ya. Kan ini satu level. Ini FH, berarti saya buat F. Sudah ada H. F, H. Terus JFA, ini kurang ke atas, bentar saya. Nanti ini bisa dipindah. Oh, kurang. Membuat trinya lumayan. Nah, udah kayak gini aja. Berikutnya J ke F, F-nya sudah ada. J sini, CJ, astagfirullah. Level-level jadi harus tetap diurutkan levelnya. CJ, ini sudah ada C. Nah, berarti kayak gini. Nah, ini CJ. Mana? Sudah ada C kan? Berikutnya, bentar ini saya geser ke bawah level-levelnya. A, berikutnya A, AC, BA, kurang lagi, kurang. Terlalu, mungkin saya garisnya kurang pendek, apa-apa wis, terlanjur. Ini B. Nah, ini sudah berlevel. Saya buat B-nya dulu, saya baru dilingkari. B, nah, sudah berlevel. Ini level 0, level 1, level 2, ini level 3, level 4, level 5, level 6. Nah, karena yang kita tadi inisial state-nya adalah B, goal state-nya adalah K, berarti yang menuju K hanya ini. Nah, ini. Berarti rutenya atau path-nya B ke A ke C ke K. Selesai. Ini cara kerja dari the first set. Ini adalah penjelasannya. Garis dasarnya yang perlu kita pahami adalah setiap menyelesaikan kasus untuk teknik pencarian harus tahu initial state,
goal state, kemudian kondisi kapan harus berhenti. Kondisi berhenti kalau kita sudah menemukan goal state atau daftar state. Daftar state di open sudah tidak ada. Ini kondisi berhentinya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.